saling menjaga demokrasi, menjaga persatuan kita, saudara-saudara sekalian. Politik itu hanya sesaat, saudara Bapak Ibu sekalian. Tapi kemudian persatuan dan kesatuan itu harga mati untuk kita, saudara Bapak Ibu sekalian. Maju lagi, maju. Kita harus sampaikan ini kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum bahwa hari ini masyarakat, pemuda, mahasiswa dari seluruh pelosok hari ini hadir di depan komisi, di depan Bawaslu ini untuk bagaimana mendukung tupoksi dan tanggung jawabnya dan kemudian sudah dikerjakan sesuai dengan perintah undang-undang, saudara Bapak Ibu sekalian. Untuk itu teman-teman, kita sudah tidak lagi berbicara tentang kontestasi. Tenang, kita semua sama-sama di sini. Kita punya tujuan yang satu. Komando juga ada di sini. Komando juga ada di sini. Kita sepakati supaya kemudian penyampaian kita terarah, terorganisir. Jangan dong, kita semua punya hak di sini menyampaikan hal yang sama. Bagaimana sih? Kita yang datang pertama. Nah iya, ini baru tahan kita dulu baru kalian di situ lagi. Gimana sih? Bagaimana kita damai, bagaimana kita menegakkan keadilan, gimana hukum sebagai pengguna tertinggi, teman-teman semuanya, seluruh kita dari persatuan bangsa, seluruh demokrasi, kami sebagai ganteng pertama untuk mengawal kesusahan demokrasi di dunia ini. Demokrasi, jangan satu pihak ini membelah bangsa. Kita harus mencari demokrasi. Ciptakanlah demokrasi ini dengan cara yang kondusif, dengan cara yang menegaskan harus menuju di mana kita tetap menegaskan hukum sebagai tujuan utama. Teman-temanku semuanya, dengan adanya pemilu ini, ada satu atur, ada pihak-pihak yang ingin menjelaskan bangsa kesatuan Indonesia. Maka tanpa persatuan tahun dari sini, negara kita akan pernah menjadi bersatu. Maka yang ingin satu bersuara, kami akan menjaga pintu demokrasi ini sekuat tenaga kami. Kami akan kabarkan dari Sabang sampai Merauke bahwasanya pemilu tetap damai, pemilu tetap berjalan kondusif, di mana kita harus kawal KPU, kawal Bawaslu, jaga Bawaslu, kawal KPU. Saudara teman-teman, Indonesia perlu ada kontrol sosial. Kontrol sosial memberikan jutaan bagaimana masyarakat aman tertib, bagaimana kita untuk menciptakan kedamaian. Maka di sini kami dari mahasiswa perlu demokrasi akan mencari yang pertama untuk mencarikan meyakinkan seluruh masyarakat bahwa di sini jangan mau untuk mencari bangsa. Jadi kalau pemilu ini sebagai ajang untuk pesta demokrasi secara hikmat dan bijaksana, jangan kemudian pemilu ini tidak sebagai antara salah benar, tapi jadikanlah pemilu ini sebagai pembelajaran untuk menciptakan kemaslahatan sendiri. Teman-temanku semuanya, satu kekuatan bahwa dan menjadi demokrasi pemilu. Hidup demokrasi Indonesia. Hidup demokrasi Indonesia. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Baik teman-teman, kebetulan kami yang beraksi hari ini lebih kurang 3 mobil komando dalam misi yang sama. Agar supaya terarah, saya mencoba untuk memaster seremoni agar kiranya masing-masing kami berikan ruang per mobil komando 1 orang. Oke? Biar dan akan saya tentukan waktunya supaya apa yang kita sampaikan dapat didengar dan disimak dengan baik. Setuju? Baik, berhubung karena mobil komando 1 telah selesai menyampaikan pikiran-pikiran positifnya, telah menyampaikan pikiran kebangsaan dan pikiran kedamaian, maka selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada mobil komando 2. Adinda, Linda, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah.
Selesai pesta demokrasi, kita pesta demonstrasi. Oke, setuju? Hidup! Hidup! Hari ini kita berkumpul di depan Bawaslu untuk menyatakan sebuah kita, sebuah kita demokrasi, dari mana kita bergabung kepada aliansi di mana aliansi bergabung aliansi mahasiswa dan aliansi agama. Ini menunjukkan bahwa kita masih percaya kepada Bawaslu, bahwa Bawaslu dan KPU melaksanakan tugas di bawah pemerintahan tanpa intervensi, tanpa kelompok politik. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa kita bertolak dan meminta keras kepada yang ingin mengintervensi Bawaslu dan KPU dalam melaksanakan tahapan pemilu nasional. Setuju! Oleh karena itu, kepada pihak-pihak penguasa ini menunjukkan bukti-bukti yang dilakukan kepada KPU dan Bawaslu, maka kami yang masyarakat dipilih nomor satu untuk berhasil semua kepada saudara. Maka itu, teman-teman sekalian, saya akan bertanya, berapa jumlah kita? Satu! Berapa jumlah kita? Satu! Berapa jumlah kita? Satu! Sampai kita menggunakan yang akan menggunakan di bawah. Maka kita sebagai mahasiswa dan juga masyarakat yang ada di sini, kita melihat dengan Tuhan bangsa, satu negara, lalu mahasiswa, lalu rakyat bangsa. Maka teman-teman sekalian, kepada teman-teman sekalian yang berada yang ingin mengintervensi, mencelakai demokrasi di Indonesia ini, maka kami mengatakan bahwa tidak ada tempat kalian semua di bawah. Oleh karena itu, kami sebagai mahasiswa, sebagai rekan-rekan, maka ini sepantasnya melakukan kontrol sosial kepada masyarakat dan kepada institusi yang berkembang. Kita melihat di media sosial bahwa pengiriman opini negatif dilaksanakan oleh kelompok-kelompok mereka, teman-teman. Betul ya, betul. Oke, karena itu terima kasih adinda-adinda mahasiswa di Mobil Komando 2. Saya kalau sudah ada adik-adik saya tidak perlu orasi. Terlalu banyak adik-adik mahasiswa yang ingin orasi dan kita berikan ruang sebagai proses regenerasi. Setuju? Baik, sebelum saya berikan corong ataupun mikrofon kepada adinda-adinda saya, maka saya ingin menyampaikan pandangan umum kehadiran ketiga mobil komando ini. Mobil komando hadir dari beberapa elemen masyarakat, termasuk elemen pemuda dan elemen mahasiswa. Kami adalah forum mahasiswa cinta Indonesia damai. Kami adalah forum pemuda Indonesia cinta damai. Kami adalah forum masyarakat Indonesia cinta damai. Setuju? 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah kiri saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah tengah saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Sebagai umat yang percaya dan patuh adanya Tuhan yang Maha Esa, marilah kita sama-sama mensyukuri nikmat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.
baik nikmat kesehatan, kesempatan, dan berupa rezeki secara umum. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk hadir di lembaga yang berbahagia, lembaga yang terhormat ini, lembaga Bawaslu yang dibentuk dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 25, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007. Artinya apa? Lembaga ini bukan lembaga kaleng-kaleng. Setuju kawan-kawan? Lembaga yang berintegritas, lembaga yang otonom, yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Setuju? Hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa hari ini kita telah diberikan dua kemenangan. Kemenangan yang pertama adalah enam bangsa Indonesia sebagai artis politik yang telah kita sama-sama saksikan, sekaligus kita kemudian sama-sama memilih ke-6 putra terbaik Indonesia untuk memimpin bangsa ini. Setuju? Pesta demokrasi telah selesai. Sekarang kita warnai bangsa dan negara ini dengan pesta demonstrasi. Setuju? Sekian ini masa yang orang ini mesti kita bersyukur bahwa sampai detik ini mereka masih sehat dan hidup selayaknya sebagaimana. gimana tuh tadi tanggapannya? Rusuh banget. Rusuh. Itu yang mahasiswa punya kata enggak? Sesuai dengan perintah undang-undang saudara Bapak sekalian. Untuk itu teman-teman, kita sudah tidak lagi berbicara tentang kontestasi. Tenang, kita semua sama-sama di sini. Kita punya tujuan yang satu. Komando juga ada di sini. Komando juga ada di sini. Kita sepakati supaya kemudian penyampaian kita terarah, terorganisir. Jangan dong, kita semua punya hak di sini menyampaikan hal yang sama. Bagaimana sih
pertama. Nah iya, ini baru tahan kita dulu baru kalian di situ lagi. Mana sih? Bagaimana kami tetap damai? Bagaimana kita tetap hidupkan keadilan? Gimana hukum sebagai pengguna tertinggi? Teman-temanku semuanya, disuruh kita sebagai dari persatuan bangsa, dari demokrasi, kami sebagai benteng pertama untuk mengawal kesetaraan demokrasi di dunia ini. Demokrasi. Jangan kami satu pihak ini membelah bangsa. Kita harus demokrasi. Ciptakanlah demokrasi ini dengan cara yang kondusif, dengan cara yang menerapkan arus nomor 7, di mana kita tetap menerapkan hukum sebagai tujuan utama. Teman-temanku semuanya, dengan adanya pemilu ini, ada satu atur, ada pihak-pihak yang ingin menjelang bangsa persatuan Indonesia. Maka tanpa persatuan tahun dari sini, negara kita akan pernah menjadi satu. Maka yang ingin satu bersuara, kami akan menjaga pintu demokrasi ini sekuat tenaga kami. Kami akan kabarkan dari Sabang sampai Merauke bahwasanya pemilu tetap damai, pemilu tetap berjalan kondusif, di mana kita harus kawal KPU, kawal Bawaslu, jaga Bawaslu, kawal KPU. Sebagai teman-teman, Indonesia perlu ada kontrol sosial. Kontrol sosial memberikan jutaan bagaimana masyarakat aman tertib, bagaimana kita untuk menciptakan kedamaian. Maka di sini kami dari mahasiswa perlu demokrasi akan mencari yang pertama untuk mencarikan meyakinkan seluruh masyarakat bahwa di sini jangan mau untuk mencari bangsa. Jadi karena pemilu ini sebagai ajang untuk pesta demokrasi secara hikmat dan bijaksana. Jangan kemudian pemilu ini tidak sebagai antara kalah benar, tapi berikanlah pemilu ini sebagai pembelajaran untuk menciptakan kemaslahatan sendiri. Teman-temanku semuanya, satu kekuatan bahwasanya di negeri ini demokrasi masih hidup. Hidup demokrasi Indonesia. Hidup demokrasi Indonesia. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Baik teman-teman, kebetulan kami yang beraksi hari ini lebih kurang 3 mobil komando dalam misi yang sama. Agar supaya terarah, saya mencoba untuk memaster seremoni agar kiranya masing-masing kami berikan ruang per mobil komando 1 orang. Oke? Dan akan saya tentukan waktunya supaya apa yang kita sampaikan dapat didengar dan disimak dengan baik. Setuju? Baik, berhubung karena mobil komando 1 telah selesai menyampaikan pikiran-pikiran positifnya, telah menyampaikan pikiran kebangsaan dan pikiran kedamaian, maka selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada mobil komando 2. Adinda, Linda, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Selesai pesta demokrasi, kita pesta demonstrasi. Oke, setuju? Hidup! Hari ini kita berkumpul di depan Bawaslu untuk menyatakan sebuah kita, sebuah kita demokrasi, dari mana kita bergabung, pertama aliansi di mana aliansi terbaru, aliansi mahasiswa dan aliansi agama. Ini menentukan bahwa Gimana? Oh, di sini Pak. Iya Pak. Oh ya, bareng-bareng gitu. Iya. Silakan langsung saja Pak, dipegang. Pegang ya. Iya. Saling isi. Ya Pak, tujuannya datang ke Bawaslu apa Pak ya, untuk hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan media pers yang hadir di sini. Kami hadir di sini mendampingi atas nama tim advokasi Polres Rakyat Semesta. Tim advokasi Polres Semesta melaporkan adanya temuan DPT yang bermasalah yang sudah diminta validasi dan klarifikasinya
secara substansial. Jawaban KPU hanya klise. Jawaban KPU hanya memutarbalikan apa yang menjadi fakta, tidak mengungkap fakta substansial. Itu catatan pertama. Sehingga para tokoh yang ada di sini, Pak Maijen Purnawirawan TNI Angkatan Darat Pak Sunarko, ada Pak Marwan Batubara, ada Habib Muslim, sebagai warga negara yang ada penegakan hukum dan demokrasi, melakukan hal ini. Lalu kedua, adalah sistem IT dari KPU yang bermasalah, yang tidak memenuhi standar ISO 2701. Ya, nah sehingga hari ini kita dengar Sirekap bermasalah di mana-mana TPS, dan mulai kemarin perhitungan di TPS mulai dari kecamatan dihentikan. Dan inilah yang kita laporkan bahwa kenapa para pelapor melaporkan, karena ini menyangkut dana besar milik rakyat yang PBN. Ini yang akan kita mintakan Bawaslu memeriksa dan meneliti serta memproses hukum secara benar dan adil. Ya, baik. Ya. Pak Kalvin mungkin bisa menambahkan tentang apa jenis-jenis yang dilaporkan dan wilayah berapa dan kita tidak berbicara tentang tidak adanya TERA atau ISO terhadap IT KPU. Ya, sekarang tidak ada ISO. ISO berapa? 27001. Ya, akibatnya ya seperti itu. Fakta-fakta yang kita lihat dan sebagainya tidak ada aturan dan tidak ada batasan-batasan. Sebenarnya selama ini yang seharusnya TPS 306, 300 sampai 2% jadi 306, di situ menjadi 700, 800 dan sebagainya. Harusnya kalau memang itu IT yang program di atas 306 itu sampai ditolak. Nah itulah menjadi perhitungan sekarang yang kami lihat dari situs KPU ya. Ya seperti itu terjadi, ya kan? Dan satu hal lagi, kami di sini, khususnya saya, itu sebagai kuasa hukum dari 3 tokoh ini. Kapasitas saya di sini sebagai kuasa hukum dari 3 tokoh ini. Jadi Pak Narto, Pak Marwan, dan Hasan Sepsi. Dan tim hukum. Kami kuasa hukum. Dan surat kami yang pertama yang kami sampaikan pada KPU itu adalah permintaan validasi dan verifikasi pencocokan data terhadap 54 juta yang tidak bermasalah. Bukan minta jawaban, tapi tidak punya jawaban. Kami maunya dihadirkan untuk memverifikasi, tetapi dijawab yang mana jawaban itu kurang memuaskan kami dan kami tidak menjawab surat kami. Oleh sebab itu kita sekarang datang ke Bawaslu untuk melaporkan hal itu, bagaimana Bawaslu bersikap adil yang mana demi pemilu yang jurdil ini. Baik Pak Kadiri, sebelum ke Pak Agus saya ke Pak Marwan dulu sebagai yang menguasakan kepada tim hukum ini. Bagaimana kalau tidak ada tanggapan yang diharapkan waktu untuk mengejar hasil-hasil atau mengejar sesuatu dari Bawaslu? Saya sebelum menjawab itu saya ingin memperjelas bahwa kami bertiga ini memberi kuasa kepada tadi ahli hukum itu karena melihat terlalu banyak atau ada unsur-unsur pelanggaran pidana yang dilakukan oleh siapa? Oleh terutama KPU dan juga penyelenggara pemilu dan bisa saja itu melibatkan presiden. Jadi kata kuncinya adalah pelanggaran pidana. Itu yang paling penting diingat. Kemudian yang kedua, kami setelah membaca begitu banyak informasi tentang berbagai kejahatan dan hal yang memalukan terkait IT yang dioperasikan, dibangun atau didevelop oleh KPU, termasuk juga yang namanya Sirekap. Ini jelas memalukan bangsa Indonesia. Kenapa sampai ini bisa dioperasikan di Prancis dan Singapura dengan bekerja sama dengan Alibaba, perusahaan Cina. Nah ini hal-hal juga yang perlu kita dapat penjelasan dan kita mau hukum ditegakkan. Kalau ada pidana maka pidana ini harus benar-benar diselidiki, disidik dan juga diproses hukum. Pak Marwan meyakini bahwa kemarahan rakyat ini juga memahami apa
yang terjadi kecurangan ini? Ya, saya kira dengan kami melapor ini, kami berharap informasinya menjadi lebih jelas kepada rakyat. Dan tadi ke pertanyaan Pak Musalin tentang bagaimana setelah ini, ya saya kira dengan jelasnya delik yang bisa kami nanti tunjukkan, itu tidak ada kata lain bagi Bawaslu untuk memproses. Kalau tidak diproses, saya kira rakyat sudah siap untuk melawan. Dan kami akan menyebar gugatan atau laporan ini kepada seluruh daerah untuk menjadikannya rujukan bagi teman-teman kita yang ada di daerah melakukan gugatan yang sama dengan merujuk nanti laporan kita ke Bawaslu ini. Saya kira itu mungkin. Ya baik, sebelum saya ke Pak Edi lagi, ke Pak Agus. Ini yang salah satu juga menunjukkan, melontarkan terhadap kecurangan DPT itu dan lain-lain. Mungkin bisa menceritakan kecurangan-kecurangan yang sangat fatal yang sedang dilaporkan sama pengacara yang menjadi penasihat hukum dari para tokoh ini. Ya, jadi laporan pidana itu menyangkut tentang 54 juta DPT yang bermasalah itu tidak diverifikasi dan tidak divalidasi. Dan dari jawaban KPU yang kami terima itu jelas menunjukkan adanya tindak pidana. Tindak pidananya satu, tidak memberikan DPT final, sehingga kita tidak tahu pada saat Pilpres kemarin itu berapa DPT finalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak melakukan validasi dan verifikasi terhadap DPT 54 juta. Jadi itu kami meyakini ada puluhan juta surat suara tak bertuan beredar, dan itu sangat berbahaya. Dan itu pelanggaran dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Adanya surat suara melebihi pilih. Nah, itu kemudian itu pidana juga, sehingga kemudian dari poin-poin itu menunjukkan ada penggelembungan atau pidana di mana KPU itu menggunakan data-data yang tidak akurat, tidak valid dan tidak lengkap untuk menggandakan DPT atau menggandakan surat suara. Bagaimana kalau akibatnya pelaporan-pelaporan seperti ini tidak ditanggapi sampai waktunya kemudian mereka melakukan langkah-langkah? Ya, saya kira ini kan laporannya cukup banyak dan kita merespon banyak sekali masyarakat yang melakukan, dan ini baru saya kira yang menghubungi saya dan juga kemudian lapor pada hari ini itu baru kelompok ini, dan di belakangnya itu sebenarnya penandatangan banyak sekali, ada 800-an penandatangan untuk hari ini. Jadi saya kira kalau tidak ditanggapi. Jadi sekarang ini membawa surat yang gitu Pak Edi ya, surat-surat yang bakal ketemu laporan itu dimasukkan semua daftar-daftar. Ya, kita membawa bukti-bukti. Pertama tambahannya bukti-bukti apa yang sudah disurati oleh seperti Pak Akar disampaikan dengan Pak Bawaslu yang dijawab KPU, bukan memvalidasi, dijawab secara isu sesuai undang-undang. Nah, inilah yang akan kita titik poin kenapa tiga tokoh masyarakat warga negara kita ini melaporkan. Dan kita juga membawa saksi sekaligus. Saksi faktanya adalah Pak Ustadz Agus Mansur yang mengetahui secara persis tentang bagaimana IT dan 54 juta. Yang jelas begini, 54 juta ini adalah salinan yang diberikan oleh KPU yang masih bagas adanya DPT bermasalah. Harusnya KPU melakukan menerima validasi klarifikasi yang dimintakan oleh Pak Al-Qadiri dan Pak Agus Maksum. Tapi itu tidak dilakukan KPU. Dan menurut rumusan pasal 208, KPU melanggar deliknya. Nah, sanksinya itu ada di pasal 488 Undang-Undang 2017. Itu yang kami tekankan dalam titik poin laporan ini. Jadi KPU jangan hanya meminta maaf ketika Sirekap mengalami kekeliruan kesalahan itu. Ini ada tindak pidananya. Terutama kalau ini tidak ditanggapi, mungkin kami juga akan melaporkan ke BPK, minta diaudit. Ya, anggaran negara, anggaran rakyat, anggaran rakyat yang digunakan oleh KPU sebagai salah satu penyelenggara pemilu secara brutal. Patut. Jadi komunikasinya terhadap Bawaslu sekarang ini, apakah menghadap ini memang sudah ada komunikasi untuk ketemu dan melaporkan apa-apa sesuatu? Kami dalam 3 hari belakangan sudah komunikasi, dan hari ini kami bawa pelapornya sebagai tokoh warga negara kita yang kita
bapak-bapak kita ini yang mengetahui adanya podcast antara Pak Agus Maksum dengan bapak-bapak sehingga meminta konsultasi kepada kami, kepada tim advokasi untuk membuat laporan ini. Baik, terima kasih. Akhirnya kita ke sini. Iya. Jadi titik poinnya di sini. Ya. Sebelum kita menghadap, mungkin ada yang mau nambahin sebelum berangkat? Jenderal Sunar. Jadi laporan juga tentang Sirekap. Jadi kami Sirekap menjadi kacau seperti itu adalah sebuah kesengajaan. Kesengajaan untuk menghasilkan angka-angka rekapitulasi Sirekap itu selalu sama dengan quick count. Dan ini akan lanjutannya mereka akan menyamakan dengan 54 Jadi juta. kecurigaan itu jelas ya, artinya jelas, ya. Sirekap ini hanya untuk menyamakan dari quick count itu. Jadi ya? polanya itu sudah ketemu banyak sekali. Setiap kali angka yang masuk itu kemudian 02 ketinggalan, maka kemudian dia otomatis menambahkan angka untuk agar sama sesuai dengan quick count. Nah, kemudian angka yang ditambahkan itu luar biasa, bisa sampai belasan ribu bahkan ratusan ribu, dan itu kemudian dihasilkan oleh Sirekap. Nah, ini kesengajaan. Kenapa? Karena ya itu tadi tidak adanya kalibrasi, tidak adanya SU 27001 dan sudah terjadi dan itu nggak bisa dikoreksi. Kenapa? Karena peristiwanya sudah terjadi pada hari H jam J di mana kemudian KPU dengan website resminya mengumumkan angka itu udah banyak korbannya. Baik. Ya. Baik. Itu adalah Pak korban Narko, dari itu tadi. terakhir Pak Narko, apa saran sebagai tokoh masyarakat ya yang senang sekali Pak Narko selalu mendampingi sama masyarakat. Apabila ternyata ya, tetap mereka bebal seperti itu, apa yang disarankan pada masyarakat sementara masyarakat menunggu kesabarannya ini komando dari para tokoh? Ya, silakan. Terima kasih. Kami bertiga yang menamakan Poros Perlawanan Rakyat Semesta. Poros Perlawanan Rakyat Semesta ya. Dan kemudian mengkuasakan kepada tim lawyer untuk mengurus apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, baik dari masyarakat maupun dari tim ahli IT yang saya dengar di sini kemudian hadir Pak Agus. Yang secara teknis tadi baru sampaikan jelas, walaupun belum lengkap tapi sudah jelas dan lengkapnya yang nanti ada sidang. Tapi saya dan mungkin masyarakat yang cinta demokrasi atau yang mencintai negeri ini dari Sabang sampai Merauke melihat pelaksanaan pemilu 2024 ini telah kita lihat dengan kasat mata banyak terjadi tindak pidana kejahatan pemilu secara terstruktur, terencana dan masif. Seperti yang dikatakan tadi, dari sini kan kita kelihatan rakyat ini sebenarnya pemilik negara ini ditipu, dibohongin oleh para oknum-oknum ini atau orang-orang yang ingin berkuasa ini. Dan kami tidak percaya kalau orang-orang ini akan berkuasa di sini bisa membangun bangsa ini jadi lebih baik. Jadi kami ingin menegakkan hukum agar negara ini tertib dan kami ingin dipimpin oleh orang yang benar-benar jujur, amanah dan adil memimpin bangsa ini, bukan pembohong dan bukan penipu. Ini secara garis besar apa yang kami lihat seperti yang dijelaskan teman tadi, ada penipuan. Ya kalau sikatnya tindak pidana pelanggaran, tindak pidana kejahatan pemilu. Dari angka yang berubah-ubah, dari pelaksanaan di lapangan yang luar biasa. Apakah itu namanya money politik, intimidasi, pengerahan orang-orang yang tidak berhak, yang saya katakan tidak berhak itu, aparat yang harusnya netral. Polisi, TNI, aparat sipil lain juga terlibat di dalamnya, sudah kasat mata. Karena itu rakyat sudah marah banget. Nah karena itu sekarang tahap awal itu masalah tadi, rekapitulasi 54 DPT yang tidak jelas, termasuk standar IT yang digunakan yang tidak jelas. Dari situ kami berharap akan terbongkar semua kebobrokan pelaksanaan pemilu 2024 ini. Sekali lagi rakyat tidak ingin dan tidak percaya dipimpin oleh penipu, penjahat. Sekian. Baik, doa pendek sebelum para penasihat hukum, pengacara ini sudah berusaha untuk mendampingi dengan baik, mengantarkan ini, kita doakan semoga apa yang dilakukan mereka ini berhasil dan ditanggapin dengan yang sepadan ya. Jangan sampai kemarahan rakyat nanti kembali juga kepada Bawaslu mengingat pada peristiwa Mei 2019. Silakan. Saya menambahkan
bahwa pemilu dan pilpres ini salah satu pilar garda daripada menjaga kedaulatan rakyat. Tapi manakala penyelenggaraan pemilu dan pilpres ini penuh dengan kecurangan, penuh dengan kezaliman, yang salah satunya yang kita laporkan pada siang hari ini menunjukkan bahwa sebetulnya ini tidak legitimate. Kalau tidak legitimate berarti ini pemilu melanggar HAM, pemilu yang melanggar undang-undang dan konstitusi, sehingga rakyat berhak untuk mengatakan ini pemilu yang legitimate, tidak legitimate. Oleh karena itu, bagaimana cara menyelesaikan prahara daripada pemilu yang penuh dengan kecurangan dan kejahatan ini, maka akan kita kembalikan kepada rakyat sebagai pemilik daripada kedaulatan yang penuh, sehingga rakyat akan menentukan, dan kami siap untuk bersama-sama rakyat untuk menyelesaikan dengan cara apapun. Terima kasih. Ya, baik. Saya sedikit lagi mau menambahkan tentang IT yang digunakan oleh KPU ya. Pertama, kita menemukan atau dari informasi yang ada beredar di sosial media menemukan pertama IT yang IT KPU dengan IT web ya, web KPU dan web si rekap itu berada di tempat yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, web KPU dan web Sirekap itu menggunakan layanan cloud yang ada di Prancis dan di Cina. Yang ketiga, bahwa dengan menempatkan ini di luar negeri melibatkan Cina misalnya atau Alibaba, maka yang ketiga yang kita perlu catat adalah ini sangat tidak stabil dan rawan intruder, rawan intervensi, dan karena itu yang keempat kami meragukan niat baik dari KPU dan pemerintah. Kenapa sampai melibatkan Cina dan Alibaba untuk melakukan hal-hal yang seharusnya ini dipusatkan di satu tempat di Indonesia. Artinya ini akan justru membuka kesempatan terjadinya manipulasi perhitungan suara, dan ternyata sudah ditemukan ada algoritma yang akhirnya memenangkan 02 dan merugikan paslon 1 dan 3. Nah, ini 4 hal yang saya kira dari IT yang kita sebut tadi tidak layak dipakai, tidak melalui ISO yang ditetapkan, tidak melalui kalibrasi. Karena itulah poin yang sangat penting yang akan kami gugat sebagai gugatan pidana yang harus di follow up, dan kalau perlu nanti, bukan kalau perlu, kita menuntut supaya DPR membentuk angket untuk dilakukannya penyidikan dan akhirnya nanti ujungnya kita berharap ada pemakzulan kepada Joko Widodo. Baik, pemirsa, kita sudah dengar sampaikan apa yang dari para tokoh dan para penasihat hukum. Ini kita menghimbau kepada Bawaslu, ya, kejujuran, keberanian ada di pundak Anda. Apabila tidak menanggapi dengan secara proporsional apa yang menjadi kesalahan-kesalahan di KPU, ya, maka mereka pasti akan tidak mampu menghadapi kemarahan masyarakat yang sekarang ini menuntut untuk pembatalan pemilu. Tetapi masih sabar apabila Bawaslu bisa menanggapi dengan proporsional sehingga bisa terjadi satu keputusan-keputusan yang berarti. Oleh karenanya, semoga pada siang hari ini para tokoh dan para penasihat hukum mendapat tanggapan yang memuaskan, sehingga rakyat juga sekarang ini memperhatikan apa yang sedang dilakukan para tokoh dan penasihat hukum untuk menghadap Bawaslu. Kemudian nanti setelah menghadap, nanti mungkin kita akan bisa sedikit melakukan konferensi pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dampak itu. Kan katanya masih ada yang diterima, enggak? Jangan sampai lewat dampak. Ya.